Untuk sembarang bilangan real X, simbol for X menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar daripada X. Sedangkan ceiling X menyatakan bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil dibanding X. Interval kurung buka siku A, kurung tutup B adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi floor 2X kuadrat sama dengan ceiling X ditambah 7. Nilai A kali B adalah, jadi pertama kita coba tuliskan dulu kalimat matematis dari definisi floor X dan ceiling X. Jadi floor X yang bentuknya kurung siku tapi nggak ada yang atasnya ini, itu bisa kita definisikan sebagai kita mencari bilangan maksimum dari sebuah himpunan, misalkan M, yang dia merupakan elemen dari bilangan bulat, di mana M itu kurang dari atau sama dengan X. Nah, jadi contohnya kalau misalkan kita punya ceiling 2,3, maka hasilnya adalah 2 gitu. Karena bilangan bulat yang kurang dari 2,3 itu kan ada 2, 1, 0, min 1, dan seterusnya. Lalu kita cari yang maksimum. Berarti kita ambil 2 gitu. Nah, kemudian untuk ceiling X itu simbolnya mirip kurung siku, namun nggak ada bagian bawahnya ini. Definisinya adalah kita cari bilangan terkecil dari sebuah himpunan N yang dia merupakan elemen bilangan bulat, di mana N itu dia lebih dari atau sama dengan X. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk mencari berapa ceiling dari 4,3, jawabannya adalah 5 gitu. Karena bilangan bulat yang lebih dari 4,3 itu kan ada 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Lalu kita cari yang paling kecil, berarti kan 5 gitu. Oke, jadi kan kita udah punya definisi matematisnya. Nah, namun dengan definisi ini sebenarnya kita masih belum terlalu terbantu untuk menyelesaikan persamaan yang ada di bawah sini gitu. Jadi kita akan coba pakai definisi lain yang lebih memungkinkan. Jadi definisi lain selain kita pakai function max dan min ini, kita bisa juga definisi berikut. Jadi kalau kita misalkan punya floor X, lalu dia bernilai M, di mana M ini adalah bilangan bulat, maka dapat kita tulis dia sebagai sebuah pertidaksamaan M kurang dari sama dengan X kurang dari M tambah 1 gitu. Nah, contohnya seperti tadi misalkan X itu 2,3. Nah, maka tadi kan M itu kita dapat dia bernilai 2. Nah, dia sama artinya dengan X ini 2,3, dia lebih dari 2, namun kurang dari 3 gitu. Jadi kita ambil 2 di sini gitu. Sedangkan untuk fungsi ceiling X, kalau dia nilainya adalah N, maka kita bisa buat persamaan N kurang dari 1, kurang dari X, kurang dari sama dengan N gitu. Jadi kalau seperti tadi ceiling 4,3 itu sama dengan 5, sama artinya dengan kita ubah ke persamaan 4 kurang dari 4,3 kurang dari sama dengan 5. Dimana kita ambil nilai 5 ini. Gitu. Sekarang kita akan manfaatkan definisi yang kedua ini untuk menyelesaikan persamaan yang diberikan. Nah, jadi kan di sini kita punya persamaan floor 2x kuadrat sama dengan ceiling x tambah 7. Nah, ini kita coba pindahin 7-nya ini ke ruas kiri. Lalu kita tukerin ruas kiri dan ruas kanan.
Sehingga kita peroleh sebuah persamaan ceiling X sama dengan floor 2X kuadrat dikurang 7 gitu. Jadi 7 tadi kita pindah ke kiri, lalu kita tukerin ceiling X kita pindah ke kiri, lalu floor 2X kuadrat min 7 kita pindah ke kanan. Nah, kenapa kita tukar? Karena di sini kan floor 2X kuadrat itu kan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat ini lebih mudah kita kontrol dibanding kalau misalkan kita mau coba-coba mencari nilai X lalu kita cari akarnya gitu. Lebih merepotkan. Jadi kita coba kontrol si floor 2X kuadrat ini gitu. Nah, karena dia bilangan kuadrat, maka kita bisa tulis dia sebagai bilangan bulat kuadrat kan gitu. Jadi contohnya misalkan ini kita tulis sebagai 0 kuadrat gitu. Maka di sini ceiling 2X, floor 2X itu akan dinilai 0 gitu. Nah, lalu sini kurang 7, maka nilai ceiling X adalah min 7 gitu. Jadi sekarang kita punya pasangan floor 2X adalah 0 dan ceiling X adalah min 7. Nah, sekarang kita coba sampai floor 2X adalah 4. Berarti sini kita punya 1 kuadrat. Berarti floor 2X adalah 1, lalu dikuadratin 1 kuadrat dikurang 7 sama dengan min 6. Berarti untuk floor 2X sama dengan 1, ceiling X sama dengan min 6. Kita lanjutin 2 kuadrat, berarti sini 4 dikurang 7, min 3. Lalu 3 kuadrat, 9 dikurang 7, 2. Lalu terakhir 4 kuadrat dikurang 7 sama dengan 9. Jadi ini kita coba bikin sampel 5 buah pasangan floor 2X dan ceiling X gitu. Nah, sekarang idenya adalah dari tiap pasangan nilai floor 2X dan ceiling X ini, kita akan cari pertidaksamaannya, lalu kita akan iriskan gitu. Nah, hasil irisan itu adalah interval yang diminta ini gitu. Jadi kalau ada interval yang beririsan, maka itu bisa kita ambil sebagai jawaban kita. Nah, maka syaratnya di sini adalah ceiling floor 2X dan ceiling X ini itu nilainya kalau bisa itu tidak terlalu jauh gitu agar ada nilai-nilai yang saling beririsan gitu. Nah, sekarang kita coba misalkan untuk yang ini. Misalkan kita coba ceiling X sama dengan min 6 dan floor 2X sama dengan 1. Berarti kita punya persamaan floor 2X sama dengan 1. Ini bisa kita ubah jadi pertidaksamaannya berarti kan 1 kurang dari sama dengan 2X kurang dari 2. Atau bisa kita sederhanakan menjadi setengah kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Lalu pasangannya adalah ceiling X yang bernilai min 7. Nah ini, itu kita masukin ke pertidaksamaan ini berarti jadinya adalah min 8 kurang dari X kurang dari sama dengan min 7. Nah kalau kita lihat, kedua pertidaksamaan ini itu tidak saling beririsan gitu karena nilai-nilai itu jauh gitu. Maka dari pasangan nilai ini itu dia tidak ada interval yang memenuhi. Nah, jadi kita coba pilih yang baik-baik gitu nilai-nilainya. Nah, kalau ini kan min 7 kan jauh banget, min 6 sama 1 juga masih jauh, min 3 sama 2 masih jauh juga bedanya. Nah, sekarang yang di pasangan keempat ini untuk ceiling X nilainya 2, floor 2X nilainya 3, kan nggak terlalu jauh nih. Nah, kita coba pasangan nilai ini. Berarti floor 2X itu akan bernilai 3. Maka kita bisa bentuk persamaan 3 kurang dari sama dengan 2X
kurang dari 3 tambah 1, 4. Lalu kita bagi 2, pertidaksamannya jadinya kita punya 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Nah, sementara untuk ceiling X itu dia pasangannya bernilai 2. Nah, kita akan dapat persamaan 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 gitu. Nah, kalau kita perhatiin ini kan dia beririsan nih. Nah, agar terbantu kita coba buat garis bilangannya. Ini garis bilangan, kalau sini ada 1, ada 3/2, dan ada 2. Nah, sekarang kita coba gambar yang pertidaksamaan yang kedua ini. 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Maka kita bisa bentuk dia seperti ini. Jadi kita gambarnya sini lalu sini bulatan penuh agar dia sama dengan 2. Lalu kita gambar pertidaksamaan yang pertama. Berarti sini ada ditimpa. Lalu sini 3/2. Nah, maka kita akan dapatkan area yang beririsan itu ada di sini gitu. Nah, area di sini adalah 3/2 kurang dari sama dengan, karena sama dengan sini bulatan penuh ya. 3/2 kurang dari sama dengan X kurang dari 2 gitu. Jadi kita ambilnya kurang dari 2 karena kan di sini sama dengan gitu. Sedangkan sini kurang dari. Maka kita ambil yang lebih memenuhi kedua-duanya. Berarti kita ambil kurang dari 2. Nah, maka ini adalah interval yang diminta gitu. Nah, notasi ini sebenarnya menyatakan bahwa kalau misalkan kurung siku itu adalah ada sama dengannya gitu. Nah, maka interval ini, notasi ini kita bisa ubah menjadi notasi kurung buka siku 3/2, 2 tutup siku gitu. Nah, maka kita telah peroleh interval yang diminta gitu. Di mana nilai nih kita yang atas yang dihapus. Kita tadi dapat intervalnya. Intervalnya adalah 3/2, 2. Maka A-nya adalah 3/2, sedangkan B-nya adalah 2 gitu. Nah, maka nilai A kali B adalah 3/2 dikali 2 sama dengan 3. Nah, maka tadi kita punya persamaan yang melibatkan fungsi ceiling dan fungsi floor, maka nilai A kali B ini adalah 3 gitu.